Hey, what do you think? Mimpi kali ye. OCCRP sering dikritik karena hanya menargetkan negara-negara berkembang atau rezim tertentu. Sementara OCCRP tidak menyoroti banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara maju atau negara barat. Nah, di sini OCCRP tidak bisa membuktikan kalau Pak Jokowi telah melakukan korupsi. Hai teman-teman, kita jumpa lagi di channel Carlos Monitoring dengan saya Cakto Carlos. Kali ini mari kita membahas topik besar yang dapat mempengaruhi opini masyarakat Indonesia maupun internasional, yaitu terkait publikasi dari lembaga OCCRP yang menominasikan mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi sebagai salah satu pemimpin yang paling korup di dunia. Benar-benar gila nih OCCRP. Dalam topik ini ada bahasan yang sangat menarik. Pertama yaitu siapa sebenarnya OCCRP ini. Dan yang kedua yaitu sampai sejauh mana sepak terjangnya OCCRP di beberapa negara. Dan yang ketiga yaitu negara-negara mana saja yang menjadi donaturnya OCCRP untuk kegiatan operasinya. 3 poin bahasan tersebut penting untuk kita ketahui agar kita bisa menilai persoalan secara objektif. Akibat publikasi OCCRP ini tentu berpengaruh besar terhadap persepsi rakyat Indonesia dan internasional. Apalagi lembaga OCCRP telah mempublikasikan nominasi Jokowi adalah pemimpin paling korup di dunia. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu dengan terlebih dulu mengenal lembaga internasional OCCRP tersebut. Lembaga OCCRP yang memasukkan Jokowi di daftar hitam sebagai pemimpin paling korup tahun 2024 adalah merupakan organisasi jurnalisme investigasi yang dianggap selalu menjunjung tinggi standar dan selalu berpihak pada kepentingan publik. Lalu sudah sekitar 1 minggu lebih ini belakangan masyarakat Indonesia dikejutkan dengan nama Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin paling korup di dunia. Ternyata ada juga daftar deretan para pemimpin lainnya yang dinilai korup itu dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Dan selain mantan Presiden RI Joko Widodo, ada beberapa nama pemimpin negara lainnya. Misalnya ada Presiden Kenya, William Ruto, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dan pengusaha India, Gautam Adani. Lalu siapa sebenarnya dan bagaimana sepak terjang OCCRP tersebut? Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCR adalah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada investigasi kejahatan korupsi yang terorganisir. OCCRP didirikan pada tahun 2007 oleh wartawan investigasi Drew Sullivan dan Paul Radu, yang merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia. Dan kantor pusat OCCRP saat ini berada di Amsterdam, Belanda. Adapun OCCRP ini juga mempunyai perwakilan tersebar di seluruh Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Merujuk dari laman OCCR.org, selama kehadirannya OCCRP telah melakukan penyelidikan dan telah berkontribusi pada lebih dari denda 10 miliar yang dijatuhkan dan uang yang disita. 430 investigasi resmi, 820 tindakan resmi, 736 dakwaan, penangkapan, hukuman, 261 reaksi masyarakat sipil, 135 pengunduran diri dan pemecatan, dan 135 tindakan korporasi. Yang menjadi dasar utama OCCRP bekerja adalah untuk mengukur dampak peningkatan akuntabilitas. OCCRP mengukurnya dalam bentuk dana yang diperoleh secara tidak sah yang dikembalikan ke ruang publik, seperti tindakan sipil, protes yang menyerukan perubahan, tindakan pemerintah. Seperti ketika pemerintah mencari bukti dari pemerintah sebelumnya berdasarkan penyelidikan dan tindakan korporasi. Setelah dinyatakan terbukti ada upaya pemerintah seperti lembaga keuangan menutup celah dalam sistem perbankan, pengunduran diri dan pemecatan. Seperti ketika Perdana Menteri dipaksa berhenti penyelidikan resmi, biasanya dibuka oleh Jaksa Nasional dan penangkapan, dakwaan, dan hukuman. Pada tahun 2023, OCCRP pernah dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya yang berjudul Berkontribusi pada Perdamaian dengan mengungkapkan korupsi politik dan kejahatan terorganisir.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB hingga Uni Eropa juga pernah memberikan penghargaan kepada OCCRP. Tapi PBB kan juga belum tentu objektif. Kita tahu bahwa organisasi dunia PBB juga dikendalikan oleh satu atau dua negara adidaya untuk apa? Ya, untuk mengarahkan kepentingan negaranya. Sejak tahun 2012, OCCRP secara rutin merilis daftar tahunan yang menyoroti individu yang dianggap memiliki peran signifikan dalam praktik korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Pemilihan pada tokoh ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui media sosial OCCRP. Nah, ini yang menarik untuk disimak. OCCRP memang tidak secara langsung didukung oleh negara-negara besar. Namun, OCCRP ini menerima pendanaan dari berbagai organisasi non-pemerintah, seperti Open Society Foundations, yang didirikan oleh George Soros USAID, yaitu Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, Google News Initiative National Endowment for Democracy atau NID, juga dari The Bay and Paul Foundations, Dutch Postcode Lottery, European Instrument for Democracy and Human Rights, Ford Foundation, Fried Ort Foundation, dan German Marshall Fund. Kemudian ada pula sumbangan dari Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Kementerian Luar Negeri Denmark, National Endowment for Democracy Oak Foundation, Open Society Foundation, Puech Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Skoll Foundation, US Agency for International Development, hingga Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Karena beberapa pendonor seperti USAID dan yang lainnya terkait erat dengan pemerintah CISS, ada pandangan bahwa OCCRP memiliki agenda yang sejalan dengan kepentingan negara-negara barat. Inilah yang dimaksud terselubung bahwa OCCRP memang dibekingi oleh negara-negara barat. Makanya OCCRP dituduh bias karena di dalam operasinya tidak objektif. OCCRP sering dikritik karena hanya menargetkan negara-negara berkembang atau rezim tertentu. Sementara OCCRP tidak menyoroti banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara maju atau negara barat. Sehingga kaitannya dengan geopolitik, ada tudingan bahwa beberapa laporan OCCRP sengaja digunakan sebagai alat tekanan oleh negara barat terhadap negara-negara non-barat. Apakah negara-negara yang memberikan dana besar kepada OCCRP juga akan diserang OCCRP? Hey, what do you think? Mimpi kali ye. Jangan-jangan OCCRP dikendalikan oleh negara Amerika dan sekutunya untuk menyerang negara berkembang. Memang sih disampaikan ke publik bahwa selama bergerak dalam bidang jurnalisme ini, OCCRP memiliki visi dan misi yang dipegang teguh. Tapi saya kira itu sebagai kamuflase politik. Diberitakan bahwa dalam daftar OCCRP yang berisi finalis pemimpin paling korup di dunia, OCCRP mengundang nominasi untuk penghargaan Person of the Year in Crime and Corruption. Namun, jumlah nominasi bukanlah suara akhir. Para juri meninjau semua nominasi, tetapi keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan mereka. Apakah kondisi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan tekanan terhadap para pemimpin suatu negara berkembang? Maybe yes, maybe no. Dalam daftar finalis pemimpin terkorup 2024, bukan kontes yang memperhitungkan popularitas atau sebaliknya. Beberapa nama lainnya tidak lantas menjadikannya sebagai orang yang tidak lebih korup dibanding finalis di nomor urut 1. Misalnya, pada tahun ini Bashar al-Assad dipilih sebagai orang paling korup di tahun 2024 dengan alasan kehancuran lintas batas yang telah berlangsung selama beberapa generasi akibat rezimnya di Timur Tengah. OCCRP menilai rezim Bashar al-Assad melakukan penindasan terhadap perbedaan pendapat dan bergantung pada aparat keamanan. Pasukannya dituduh melakukan pelanggaran HAM secara luas, termasuk penyiksaan, pembunuhan, penggunaan senjata kimia, penahanan massal, dan serangan terhadap warga sipil. Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan oleh Bashar al-Assad membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diatasi. Itu tadi uraian garis besar tentang OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, yang didanai oleh negara-negara barat. Sekarang mari kita membahas sejauh mana pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia dan internasional terkait OCCRP, yang mempublikasikan nominasi Jokowi adalah pemimpin paling korup di dunia. Tentu ada pengaruh terhadap rakyat Indonesia terkait publikasi OCCRP yang menominasikan Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi,
terutama reaksi publik, dampak politik, dan persepsi internasional. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dari sisi reaksi publik rakyat Indonesia. Tentu ada yang pro dan kontra. Rakyat yang mendukung Jokowi cenderung mengecam OCCRP, menganggap laporan tersebut sebagai upaya mencemarkan nama baik atau tidak berdasarkan bukti kuat. Di sisi lain, bagi yang kontra akan menyuarakan kritik dan refleksi. Sebagian rakyat yang kritis mungkin melihat ini sebagai momentum untuk mendorong aparat penegak hukum agar segera melakukan investigasi dan bila mana terbukti agar segera melakukan tindakan hukum terhadap Jokowi. Dan selanjutnya, publik akan mengevaluasi kinerja pemerintah selanjutnya terkait transparansi dan pemberantasan korupsi, agar tidak terulang lagi kasus-kasus korupsi. Yang kedua, ada dampak politik domestik. Akan muncul polarisasi politik, di mana publikasi ini dapat memperkuat polarisasi politik di Indonesia, terutama antara pendukung dan oposisi Jokowi. Dan ada tekanan terhadap pemerintah dari rakyat untuk menuntut klarifikasi, transparansi, dan tindakan lebih tegas terhadap korupsi. Yang ketiga, dari sisi persepsi internasional, jika reaksi rakyat berupa kecaman massal tanpa menyajikan argumen kuat, hal ini dapat memengaruhi persepsi internasional bahwa rakyat cenderung defensif tanpa menghadapi fakta. Ada dorongan untuk melakukan perubahan jika rakyat menuntut perbaikan dan keadilan. Hal ini bisa memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang serius melawan korupsi. Jadi, pengaruh utama terhadap rakyat adalah melalui respons mereka yang dapat memengaruhi dinamika politik dalam negeri dan persepsi global. Jika rakyat bereaksi dengan kritis dan konstruktif, hal ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat reformasi anti korupsi di Indonesia. Namun, jika reaksi cenderung emosional tanpa solusi, dampaknya mungkin memperburuk citra negara. Saya tidak mengatakan bahwa semua yang dikerjakan OCCRP itu salah, banyak yang benar juga, barangkali. Tetapi di balik misi yang baik, OCCRP bisa saja dijadikan sebagai alat untuk melakukan tekanan politik pada sebuah negara tertentu. Untuk menciptakan konflik, karena ada kepentingan, artinya OCCRP membawa misi terselubung, supaya negara tersebut mau mengikuti kemauan dari negara pengendali OCCRP tersebut. Dan negara yang selalu mengalami konflik akhirnya tidak akan pernah maju dan terus menjadi terbelakang akibat permainan konflik tersebut. OCCRP bisa saja dikendalikan oleh para negara donatur asal negara tersebut. Contoh pertama, PBB sebagai badan dunia yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan global seharusnya bersikap objektif dan menegakkan hukum internasional secara adil. Akan tetapi, dalam konflik Palestina dan Israel, PBB kerap mendapatkan kritik karena kegagalannya dalam melindungi hak rakyat Palestina. Siapa yang mengendalikan PBB? Tentu Amerika dan sekutunya. Contoh kedua adalah saat perang di Irak, di mana Irak dituduh memiliki senjata kimia. Lagi-lagi PBB dikendalikan oleh Amerika untuk menyerang Irak. Dan terbukti ternyata Irak tidak memiliki senjata kimia, tetapi negaranya sudah hancur lebur. PBB saja bisa dikendalikan oleh negara Amerika dan sekutunya, apalagi sekelas OCCRP. Jangan-jangan OCCRP itu mainan baru untuk bisa dikendalikan untuk kepentingan negara barat, sebagai mesin perusak bagi negara-negara berkembang yang akan menjadi maju dan besar. Kembali ke OCCRP yang menetapkan nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo. Ternyata penetapan OCCRP memasukkan nama Jokowi sebagai nominasi, memperoleh dukungan daring terbanyak, dan memiliki beberapa dasar untuk dimasukkan sebagai finalis. Tapi OCCRP juga mengakui tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Dan OCCRP menyampaikan kalau kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan telah melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya, yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Nah, di sini OCCRP tidak bisa membuktikan kalau Pak Jokowi telah melakukan korupsi. Jadi tujuannya OCCRP adalah menggoyang Pak Jokowi supaya ada pergolakan politik di Indonesia. Lalu kalau rakyat terpengaruh dan bergejolak lalu benci juga sama Gibran dan akhirnya bergolak lagi.
dan Gibran diturunkan, sehingga harapan negara-negara barat adalah negara Indonesia akan terus bergolak dan selalu ada pertikaian politik dan tidak sempat memikirkan untuk kemajuan bangsanya. Kira-kira begitu perlakuan negara barat terhadap negara berkembang. Teman-teman, demikian bahasan kita hari ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan Cakto Carlos. Stay on the Carlos Monitoring Channel.